suami saya sama nama saya. Di situ kan ada suami saya, ada nama suami saya dan ada nama saya gitu kan. Nah di bawahnya itu kan ada tertulis dokumen ini benar-benar dibuat dengan bukti lampiran dokumen-dokumen lain gitu kan, Miss. Nah sampai ke Indonesia kita kan rencananya kepengen ke India, ke rumah mertua saya mau bikin paspor kan. Dari situ kita dipulanginya pakai apa itu ya, yang kayak paspor ya, Miss ya? Paspor sementara. Iya, itu kita bertiga dikasih itu katanya bukan paspor kan, cuma sekedar kayak surat jalan sementara itu kan. Akhirnya kita ke imigrasi, ke Dukcapil di sini mau bikin akte, bikin apa itu katanya orang-orang di sini kan. Saya nurut aja. Kita bolak-balik ke Dukcapil itu nggak bisa karena belum ada surat nikah, jadi nggak bisa bikin akte gitu. Terus aku kan bilang ya udah bikinin yang atas nama ibu saya, ibu saja gitu kan, seorang ibu gitu kan. Terus nggak bisa. Akhirnya kita ke imigrasi Cilacap. Sekali di sana terus ditolak, katanya nggak bisa gitu kan. Terus aku pulang, nggak bisa, kita nyerah lagi. Terus kita berusaha lagi sekitar 6 bulanan lagi kita usaha lagi ke situ, ditolak lagi. Terus saya kan greget ya. Ditolaknya itu karena apa, dalam masalah apa. Terus saya dipanggil ke atas sama siapa itu yang atasannya itulah, oleh Pak pangkat yang tinggi di situ, imigrasi Cilacap. Di sana saya dijelasin bahwa kalau untuk bikin paspornya saya, si ibu itu saya bikinkan sekarang 15 menit jadi katanya kan. Tapi untuk anak-anak ibu ini kan dokumennya nggak lengkapnya salahnya di mana Pak gitu. Nah ini kan kemarin ibu bilang katanya nggak ada akte. Ini loh akte anak-anak ibu, petikan surat kelahiran yang dari konsulat itu kan dikeluarin dari Indonesia gitu. Katanya itu yang petikan itu kan akte ya Kak ya. Terus nah di akte itu ada tulisan nama ayah dari anak-anak ibu. Nah gitu, tapi nama anak-anak ayah saya nggak bisa dimasukin ke kartu keluarga dengan alasan tidak ada surat nikahnya gitu loh, Miss. Jadi sampai sekarang anak saya mau sekolah itu ditanyain aktenya mana. Saya hanya punya akte ini yang petikan kelahiran itu gitu. Terus yang akte dari rumah sakit Hong Kong itu kan saya disuruh translate ke Indonesia di universitas apa itulah yang penerjemah gitu, yang resmi suruh ditranslate gitu, udah saya translate. Tapi sampai sekarang saya belum bisa masukin anak saya di kakak saya dengan nama bapaknya. Dan semua orang pasti kalau mau itu aktenya mana, padahal itu akte gitu. Tapi mereka pada bilang ini bukan gitu. Itu solusinya gimana ya, Miss ya? Oke, mungkin saya akan nanya sama Dukcapil ya. Soalnya saya nggak kenal sama Dukcapil. Kamu orang mana sih? Saya aslinya orang Aji Barang, Jawa Tengah. Banyumas. Oke, saya akan coba tanyakan. Dan kamu punya anak berapa sih sama India itu? Anak 2 tapi nggak nikah? Nggak nikah, saya nikah agama saja di situ. Lah kenapa dulu nggak nikah nih di sini? Statusnya masih ribet sih, Miss. Waktu itu saya masih status istri dari suami saya yang di Indo. Kita itu pisah tapi belum pisah cerai waktu itu. Saya pergi ke luar negeri itu masih istri orang, statusnya masih istri orang dalam hal di pengadilan di negara. Tapi secara agama kan suami saya itu kan nggak mau menyerahin saya karena nggak mau aja gitu. Dia pokoknya nggak terima saya pergi ke luar negeri gitu kan. Terus akhirnya saya nekat aja. Nah dari itu suami saya kan sebelum itu juga udah kita itu udah pisah gitu. Ya mungkin karena suamimu gak ngizinin kamu keluar negeri karena tahu kamu akan jatuh cinta sama India. Ya mungkin kayak gitu. Jadi status saya itu waktu nikah agama dengan suami yang di India itu, saya itu masih status istrinya orang gitu. Nah suami saya yang di Indo menceraikan saya resmi itu pada tahun 2014. Pada tahun anak kedua saya yang lahir yang kedua itu. Waduh. Mungkin ya Dukcapil kan ngeceknya kan angel Mbak. Masa? Nah itu Miss. Karena dalam status bisa dikatakan itu adalah anak dari suamimu yang dulu. Iya, tapi kan suami nggak mau. Mantan saya itu kan nggak mau mengakui, nggak mau gitu kan. Ya jelas kontrak itu anaknya kok.
Iya, gini. Kemarin kan kita niatnya mau rujukan, tapi kan aku udah nggak mau sama dia, nggak mau gitu. Dia sih udah bilang aku mau, tapi syaratnya kita balikan gitu kan. Aku nggak mau kalau dengan dibebanin kita balikan, gituin. Waduh, ini anak-anak hasil Jadi- dari nikah siri ini piye? Coba nanti tak Iya, tanyakan Miss. Duk Jadi Capil. tolong minta bantuan banget ya, Miss. Saya kasihin anak-anak saya. Jadi maunya gimana sih status dia? Masa dia nggak bisa bikin paspor gitu loh? Lah kamu pingin ke India gitu toh? Iya, soalnya hubungan saya dengan bapaknya si anak-anak itu kan baik-baik saja gitu. Alhamdulillah, dia pun sekarang di sana udah nikah. Hah? Saya pun di sini udah nikah gitu. Lah ngapain kamu ke India lagi? Kan kamu sudah punya Mbahnya suami. Mbahnya, untuk ketemu sama mbahnya saja. Soalnya ini anak saya ini kan kayak cucu pertama ya dari anak bontot gitu. Jadi kayak di itu banget sih, Miss. Dia selalu ngirimin uang ke kamu gitu. Alhamdulillah sih untuk nafkah ya, walaupun nggak sebanyak-banyak kayak gitu ya, alhamdulillah masih tetap ngasih nafkah buat anak-anak saya gitu. Makanya saya kayak ngerasa bersalah banget gitu, sampai saya itu dikatain sama dia, kamu yang sengaja nggak bikinin paspor anak-anak ya biar nggak ketemu saya, biar aku pisah sama dia. Sekarang pun dia sudah nikah, udah punya anak, tapi tetap kepengin buat ketemu sama kita gitu, sedangkan dia nggak bisa kesini dengan alasan ya karena biayanya cukup banyak. Nah kayak gitu, kalau dia kesini kan otomatis mbahnya juga harus ikut kesini gitu. Suamimu mengizinkan kamu ke India? Mengizinkan. Mertua saya pun masih selalu minta bahwa kesini, bawa cucuku, aku pengen ketemu kayak gitu Miss. Jadi saya ngerasa bersalah banget sama anak-anak saya pun, saya ngerasa bersalah banget sampai sekarang. Anak Nih, saya kalau saya itu bisa kan bantu, saya takutnya menjadi malapetaka loh. Karena di India takutnya anakmu tiba-tiba diambil sama neneknya, kamu pulang gero-gero, nanti malah jadi malapetaka loh. Saya kok mikirnya ngeri tuh. Paham nggak enggak, Miss? maksudnya? Insya Allah enggak. Iya, paham. Iya, ibu saya pun kadang berpikiran gitu. Tapi alhamdulillah, insya Allah sih keluarga mereka nggak seperti itu gitu, Miss. Insya Allah Kan enggak. kita sama-sama nggak tahu, Mbak. Karena dari beberapa orang yang menikah dengan orang India, yang digebukin tuh berapa banyak. Nyampe di sana itu diperlakukan, karena perempuan itu tidak punya kuasa di sana. Perempuan itu nggak punya kuasa. Jadi saya takutnya nih, saya bisa menghubungi Duk Capil, tapi terus pada akhir cerita kamu di sana ada apa-apa, saya yang dosa. Iya sih. Iya, saya itu dosa loh, Mbak. Saya kulak molo loh. Iya, paham, Miss. Kalau Tapi kamu kayak bukan India, mungkin saya masih mikirnya oke, tapi kalau India ngeri-ngeri sedap loh saya, Mbak. Takut ya? Iya, paham. Tapi kan kalau untuk dikesampingkan lagi, untuk masalah itu itu kan masalah bisa kasar-kasarnya loh, nggak apa-apa, aku mau mati mau apa, yang penting anak saya ketemu itu kan saya kesampingan dulu masalah itu. Tapi kan ini yang paling penting kan kayak masalah anak saya mau masuk ke jenjang SMP gitu kan, ini mau ditarik akte gitu loh, Miss. Sekarang sudah ke sekolah apa anakmu? Ini tanggal 20 ini dia kelulusan SD. Oke, di SMP membutuhkan apa? Membutuhkan akte itu, tapi mereka dikasih itu katanya akte Indonesianya mana gitu. Oke, jadi kalau saya pribadi nih, saya akan membantu untuk dia untuk sekolah aja. Jadi kalau untuk membuat paspor untuk ke India, saya rasa kamu bisa video callan sih. Saya tidak ingin anakmu ke India. Intinya saya tidak ingin anakmu ke India. Dan sekarang ekonomi dia juga lagi buruk banget sih. Kayaknya nggak mungkin dia untuk ngirim uang buat beli tiket kita kan harus begitu banyak. Kayaknya sih untuk saat ini dia juga nggak mampu sih. Hidup dia juga sekarang udah nggak begitu seperti dulu lah itu. Jadi saya cuma kepengen anak saya itu dokumennya lengkap ya, walaupun kita bisa bikin paspor kan kita nggak mungkin harus ke India ya, nggak tahu nanti ada rezeki kita mau pergi kemana gitu maksudnya loh, Miss. Saya akan coba nih untuk Duk Capil untuk ngurusin itu. Tapi untuk ke Indianya saya nggak janji ya, jadi hanya untuk ngurusin sekolah aja ya. Iya, Miss. Oke, Miss. Makasih banget ya, Miss. Dari dulu itu saya nyari-nyari, itu bingung banget yakin. Kasih saya waktu, saya akan cari dulu informasi tentang Duk Capil Jawa Tengah ya. Banyumas kamu ya? Iya, Miss. Banyumas, iya, Miss.
Karena saya secara pribadi nih orang sudah punya rumah tangga sendiri-sendiri. Terus tiba-tiba kamu pingin datang ke India kan cari penyakit. Walaupun kamu bilang tidak ada masalah, tapi kan kita nggak tahu masalah itu datangnya kapan. Kui jenenge kulak molo Iya loh. betul. Iya Miss. Jadi soalnya banyak sekali orang-orang yang di India telepon saya minta bantuan, disiksa, dipukulin, saya kok miris loh. Ada coba aja di India itu, dihantamin itu. Jadi saya nggak mau nih, saya nggak mau kalau buat paspor. Sebenarnya saya bisa karena saya kenal dirutnya imigrasi. Tapi bukan berarti kalau ada apa-apa terus saya yang bertanggung jawab. Modar saya. Iya betul. Iya. Saya lebih baik berbicara dengan Dukcapil aja bagaimana kelanjutannya itu aja sih. Tentang sekolah anak. Bisa masukkan si anak dengan nama bapaknya di kakak sama itu akte di sini yang nama bapaknya di kakak maksudnya kan nggak bisa Mbak. Kalau nama bapaknya masuk kakak nggak bisa dong. Oh iya nggak apa-apa sih. Lo orangnya nggak ada terus gak no surat nikah kok nama bapaknya dek kakak wi jenenge kulak molo wi. Kan tujuan kamu bukan memasukkan nama bapaknya di kakak. Kamu kan punya suami toh di Indonesia. Iya. Halo. Kok lah kok masuknya namanya bapaknya dek kakak wi jeneng kulak molo wi piye toh iki? Berarti nggak bisa ya. Loh. Ikutin yang dari Hong Kong itu. Sebentar. Kamu ingin orang India itu masuk kakak maksudmu? Enggak, bukan masuk kakak. Itu kan kalau di kakak di kartu keluarga itu kan nama Aisyah, nama anak saya, terus